Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang saya hormati kepada Ibu Ariska selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Zahra Amalia dengan NIM 243081100. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi saat ini. Globalisasi itu bukan lagi hal baru. Ini adalah fenomena yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Teknologi, informasi, budaya, bahkan gaya hidup dari berbagai negara masuk dengan sangat cepat ke dalam kehidupan kita. Tanpa harus pergi ke luar negeri, kita bisa nih merasakan bagaimana budaya asing hadir di sekitar kita. Contohnya tuh dari makanan cepat saji, film, musik, sampai gaya berpakaian. Namun di balik kemajuan tersebut ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama. Di tengah derasnya arus globalisasi ini, apakah kita masih mampu gitu untuk menjaga identitas bangsa kita sendiri? Bab selanjutnya yaitu apa itu identitas bangsa? Sebelum kita menjawab pertanyaan yang tadi nih, mari kita pahami dulu nih terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan identitas bangsa. Identitas bangsa itu adalah kumpulan nilai-nilai budaya, bahasa, adat istiadat, dan sejarah yang membentuk jati diri suatu bangsa. Identitas inilah yang membuat Indonesia itu berbeda dari negara-negara lain gitu. Identitas bangsa bukan hanya soal simbol seperti bendera, lagu kebangsaan atau lambang negara gitu. Tetapi identitas bangsa itu tercermin dalam cara kita berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai warga negara Indonesia. Contoh sederhananya, budaya gotong royong, sikap toleransi antara umat beragama, adat ketimuran yang menjunjung tinggi, sopan santun, semuanya itu merupakan bagian dari identitas bangsa kita. Namun, apakah nilai-nilai itu masih kita pegang teguh di tengah pengaruh budaya luar semakin kuat di globalisasi ini? Tantangan dan peluangnya itu apa sih? Globalisasi itu sejatinya adalah hal yang tidak bisa kita tolak. Ia memberikan banyak manfaat seperti kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan peluang ekonomi yang lebih luas. Anak-anak muda zaman sekarang tuh bisa belajar dari universitas luar negeri melalui internet, bergerak usaha dari rumah dengan bantuan teknologi, bahkan bekerja lintas negara tanpa harus meninggalkan tanah air gitu. Tapi seperti dua sisi mata uang, globalisasi juga membawa tantangan besar gitu. Salah satunya adalah luntur atau terkikisnya identitas bangsa. Ketika anak-anak muda lebih mengenal budaya K-pop dibanding tarian tradisional, ketika bahasa asing dianggap lebih keren gitu daripada bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ketika gaya hidup darat itu lebih dijadikan panutan dibanding nilai-nilai luar bangsa, maka disitulah identitas dia tuh mulai tergerus gitu. Jika dibiarkan, maka generasi mendatang itu bisa jadi akan kehilangan rasa kebanggaan terhadap bangsanya sendiri. Mengapa sih identitas bangsa itu harus dijaga? Menjaga identitas bangsa itu bukanlah suatu pilihan, tetapi keharusan. Kenapa? Karena identitas bangsa adalah fondasi utama yang menjaga kedaulatan dan martabat kita sebagai sebuah negara. Negara yang kehilangan jati dirinya akan hilang arah. Tanpa identitas, kita akan mudah dipengaruhi, mudah dibelokkan tujuannya, dan pada akhirnya kehilangan kendali atas masa depan kita sendiri. Bangsa juga berfungsi sebagai pemersatu di negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa seperti Indonesia. Identitas nasional menjadi benang merah yang menyatukan kita. Tanpa itu, kita tuh perbedaan justru bisa menjadi sumber konflik. Dan yang paling penting, identitas bangsa adalah sumber kebanggaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga pada warisan budayanya, sejarahnya, dan nilai-nilai luhur yang dimilikinya. Peran generasi muda dalam konteks globalisasi itu, generasi muda itu memegang peranan yang sangat penting. Kita lah yang akan menentukan kemana sih arah bangsa ini tuh akan berjalan. Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab kita tuh untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tuh tetap hidup dan berkembang di tengah dunia yang terus berubah. Karena identitas bangsa adalah pondasi utama yang menjaga kedaulatan dan martabat kita sebagai sebuah negara.
Negara yang kehilangan jati dirinya akan kehilangan arah. Tanpa identitas, kita akan mudah dipengaruhi, mudah dibelokkan tujuannya, dan pada akhirnya kehilangan kendali atas masa depan kita sendiri. Selain itu, identitas bangsa juga berfungsi sebagai pemersatu. Di negara yang terdiri dari ratusan suku bangsa seperti Indonesia, identitas nasional itu menjadi benang merah yang menyatukan kita. Tanpa itu, perbedaan justru bisa menjadi sumber konflik. Dan yang paling penting nih, identitas bangsa adalah sumber kebanggaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bangga pada warisan budayanya, sejarahnya, dan nilai-nilai luhur yang dimilikinya. Nah, peran generasi muda dalam konteks globalisasi. Generasi muda memegang peranan yang sangat penting. Kitalah yang akan menentukan kemana sih arah bangsa ini akan berjalan gitu. Oleh karena itu, untuk menjadi tanggung jawab kita untuk memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan itu tetap hidup dan berkembang di tengah dunia yang terus berubah, itu kita tidak perlu menolak budaya luar gitu. Tidak ada yang salah dengan menyukai musik luar negeri, menggunakan teknologi modern, ataupun belajar dalam sistem pendidikan negara lain. Tapi kita tuh harus tetap mengakar pada budaya sendiri. Marilah kita ambil contoh sederhana gini. Kita bisa saja aktif di media sosial, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Kita tuh bisa menikmati teknologi modern nih, tapi tetap menghargai produk dalam negeri seperti itu. Tuh, kita tuh bisa selain itu juga kita bisa berpakaian modern tapi tetap sopan dan sesuai dengan norma budaya kita. Nah, menjaga identitas bangsa bukan berarti tertutup, tapi tetap memiliki filter dalam menerima pengaruh luar. Kita harus pintar memilah dan memilih mana sih yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita dan mana yang sebaiknya tidak diadopsi itu. Selanjutnya tuh apa yang bisa kita lakukan? Berikut itu beberapa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk menjaga identitas bangsa. Yang pertama itu ada cinta dan bangga terhadap budaya sendiri. Pelajari tarian daerah, lagu tradisional, makanan khas, pakaian adat. Kenalkan budaya kita ke teman-teman dari negara lain nih, kayak dari Jerman, Australia. Nah, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jangan merasa gengsi menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam forum resmi. Dan jika memungkinkan, pelajari juga bahasa daerah. Hargai dan beli produk dalam negeri seperti itu. Nah, dengan menggunakan produk lokal, kita tidak hanya membantu perekonomian bangsa, tapi juga menunjukkan kebanggaan terhadap hasil karya anak bangsa. Nah, selanjutnya itu pelihara nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Ini adalah nilai-nilai khas Indonesia yang sudah menjadi identitas kita sejak dahulu. Saling informasi dan budaya asing. Jangan mudah menelan mentah-mentah semua yang datang dari luar. Gunakan logika, nilai, dan hati nurani untuk menilai apakah hal tersebut tuh sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita. Seperti itu. Menjaga identitas bangsa itu bukan berarti kita menolak kemajuan, bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar, tetapi justru dengan identitas yang kuat kita bisa lebih percaya diri dalam berinteraksi dengan dunia internasional. Kita bisa menjadi bangsa yang modern, maju, dan terbuka tanpa kehilangan jati diri. Karena pada akhirnya gitu, kemajuan yang sejati adalah kemajuan yang tetap berpijak pada akar budaya sendiri. Sebagai generasi penerus, mari kita berkomitmen untuk terus mencintai dan menjaga identitas bangsa ini, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semenjak Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, yakni pada tanggal 17 Agustus 1945, kita semua telah memiliki suatu identitas nasional, di mana apabila suatu negara telah berdiri, maka harus memiliki sebuah identitas. Identitas nasional ini harus tetap dijaga dan terus dikenalkan kepada generasi selanjutnya.
Tujuannya agar identitas nasional yang sejati, yakni yang telah diturunkan sejak hari kemerdekaan oleh para pendahulu kita, tidak hilang ataupun berubah. Identitas nasional merupakan suatu karakter atau ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, yang mana karakter atau ciri tersebut membedakan bangsa itu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional ini sangat penting bagi suatu bangsa. Ini karena tidak mungkin terjaga keutuhan suatu bangsa tanpa mengenal terlebih dahulu identitas dari bangsa itu sendiri. Oleh karena itu sangat penting bagi kita dan generasi muda lainnya untuk mengenal lebih jauh identitas nasional bangsa Indonesia ini. Unsur identitas nasional sendiri ada 4, yakni suku bangsa, kebudayaan, agama, dan bahasa. Perlu diketahui juga bahwasanya Indonesia sangat kaya akan hal tersebut. Hingga sekarang, tercatat ada 17.000 lebih pulau dari Sabang sampai Merauke. Tentulah kekayaan yang terbentuk sangatlah besar. Itulah identitas nasional yang kita semua miliki. Semua itu pula yang menjadi ciri dan karakter dari negara yang kita cintai ini. Keragaman ini tentu memiliki sisi positif dan sisi negatif tersendiri. Keragaman bisa menjadi aset penting negara untuk dikenal oleh dunia demi kemajuan bangsa. Akan tetapi di sisi lain, hal ini juga penting untuk diperhatikan karena keragaman yang sangat kaya memiliki tantangan tersendiri. Tantangan ini berupa rentannya akan perpecahan yang bisa disebabkan dari luar negeri maupun dalam negeri. Contoh dari tantangan ini yakni diskriminasi dan etnosentrisme yang menganggap kebudayaan sendiri lebih baik dari yang lainnya. Oleh karena itu, beragam identitas nasional yang kita miliki tentu harus tetap bersatu di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berlandaskan Pancasila. Generasi sekarang perlu mengetahui betapa pentingnya identitas nasional ini. Apabila bukan kita yang mengenal identitas negara ini, lalu siapa lagi? Jangan sampai negara kita ini lebih dikenal oleh negara luar daripada oleh diri kita sendiri. Tetap landasi keragaman kita dengan semangat persatuan demi keutuhan dan kemajuan bangsa Indonesia ke depannya. Pesan kami, seberagam apapun identitas kita, atau semodern apapun budaya kita nantinya, bahkan sehebat apapun diri kita nanti, jangan pernah kita lupakan identitas dan jati diri asli bangsa ini. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Namun, di atas multikulturalisme itu, Indonesia memiliki identitas nasional yang menjadi pemersatu di atas berbagai perbedaan yang ada. Menurut Kailan pada tahun 2007, identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya akan sumber daya alam, tetapi bangsa yang bangga dan setia pada jati dirinya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini tuh bisa menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika
ada sepatah dua patah kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.